Samsung Galaxy A16 5G adalah sebuah HP 3 jutanya Samsung yang menarik untuk kita bahas. Apakah memang mendapatkan update signifikan dari generasi sebelumnya? Mari kita review dari A16 5G ini ya guys. Sebelumnya kita ingin berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita lakukan reviewnya. Jadi kalau kalian tertarik untuk beli HP ini, langsung saja beli di distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A16 5G ini ya guys. Mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini, di mana HP ini membawa prosesor MediaTek Dimensity 6300, RAM 8GB, dan storage 256GB UFS 2.2. Jadi, mari kita lakukan review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya. Secara performance, sebenarnya secara upgrade-nya itu tidak terlalu signifikan dari 6100 ke 6300. Menurut kita, selama penggunaan harian itu tidak terlalu berasa bedanya. Bahkan di A16 5G ini bisa dibilang itu software-nya masih butuh optimalisasi lagi. Karena kita masih menemukan sedikit stutter selama penggunaan harian. Yang itu agak disayangkan karena baru launch tapi dia masih ada isu tersebut. Ya semoga Samsung memperbaiki dengan update software ke depannya, tapi biasanya akan diupdate supaya lebih smooth lagi di kedepan hari ya guys. Kemudian, yang menarik di sini juga kita menemukan bahwa manajemen panasnya untuk bermain game itu memang tidak sedingin dari saudaranya yang A16 4G. Jadi memang akan lebih mudah menghangat ketika dipakai buat gaming dibandingkan A16 4G. Itu juga menarik banget. HP ini mendapatkan skor Antutu sekitar 400 ribuan, sebuah angka yang tergolong standar untuk kelas harga 3 jutaan menurut kita ya guys. Dan untuk secara Geekbench 6-nya juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut kita berbicara soal 3D Mark Wildlife Extreme Stress juga kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark, kalian juga bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Overall, kita bisa bilang ini secara benchmark itu termasuk ya oke untuk kelas harganya. Bagaimana gaming sendiri, kita coba game Mobile Legends bisa kebuka refresh rate super, dan setting ultra untuk rata-rata FPS-nya juga masih tembus di atas 85 FPS. Cuma memang masih naik turun secara rata-rata FPS-nya ya guys. Kemudian untuk game PUBG Mobile juga masih sama, kebukanya balance ultra, yang dimana itu juga masih termasuk cukup stabil untuk penggunaan gaming tersebut. Lanjut kita berbicara soal game COD Mobile. Kalian bisa lihat untuk settingnya kita kebuka untuk medium high yang sama sebenarnya kayak G99 juga, itu juga lumayan stabil di atas 58 FPS. Kemudian kita bicara juga soal untuk game Genshin Impact di bawah game lowest dengan refresh rate 60Hz. Menurut kita juga bisa tembus di atas 40 FPS, suatu hal yang masih termasuk bagus untuk kelas harganya. Tapi gimana menurut kalian? Kita masih menemukan manajemen panasnya tadi ya guys. Ya semoga itu bisa diperbaiki dengan update software, atau kalaupun kalau misalnya dipakai buat gaming, saran kita gunakanlah cooler lebih aman ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini membawa kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 5 megapiksel. Kamera depan 13 megapiksel. Terdengar familiar? Ya jelas, karena ukuran megapikselnya sama seperti A16 4G. Untuk harga yang lebih mahal, tapi secara kamera itu mirip ya guys. Bahkan menurut kita secara software khususnya dalam OLED itu masih kurang optimize bahkan dibandingkan saudaranya. Dan kalian bisa lihat untuk sampel-sampel foto maupun videonya yang sudah kita ambil menggunakan A16 5G ini. Bisa dibilang ini masih termasuk improvement dari A16 4G karena punya video stabilisasi ya guys. Karena dia gyroscope-nya hardware ya guys. Kalian bisa lihat sampel foto videonya setelah ini. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A16 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini suasana lagi mendung, berangin, dan bisa dibilang dynamic-nya masih termasuk lumayan bagus skateboard kita, jadi agak kemerahan. Tapi gimana mau kan? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera belakangnya kalau kita gunakan perekaman video. Untuk perekaman kamera belakangnya ini jelas ada stabilisasi video, gyroscope-nya. Jadi bedanya sama 4G, yang 5G ada gyroscope-nya. Dan ini bisa switch
berangin parah sih guys, ini memang lagi berangin banget karena lagi mendung. Dan gimana untuk kualitas kamera utama ultrawide untuk rekaman video, apakah menarik atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A16 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kamera depan maupun kamera belakang, ini jauh lebih baik daripada kamera A16 4G karena dia punya video stabilisasi. Sedangkan kalau di A16 4G dia tidak punya stabilisasi, sedangkan di 5G dia punya stabilisasi. Tapi gimana mukanya untuk kualitas kamera depannya, menurut kita sih termasuk oke. Untuk kelas harganya, meskipun skin tone kita agak berubah warnanya, tapi secara dynamic range juga masih termasuk bagus. Dan kalau kita lihat dari layar sih nggak kelihatan ada jitter ya guys untuk perekaman videonya. Tapi gimana mukanya, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A16 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video, dia ada stabilisasinya sih, tapi dalam kondisi low light sebenarnya sensornya kayaknya nggak terlalu berbeda sama yang A16 4G. Jadi kalau kualitasnya juga bisa dibilang tidak terlalu jauh berbeda. Cuma bedanya kalau sekarang gambarnya lebih stabil saja karena ada video stabilisasinya. Dan di sini menariknya untuk di A16 5G, dia bisa switchable lens untuk kamera utama dan kamera ultrawide-nya dalam perekaman video dalam satu kali perekaman seperti ini. Dalam low light seperti ini ya. Dan tapi kalau kalian lihat noise-nya juga masih berasa dan jomplang banget ya dari kamera utamanya untuk kualitasnya. Kalau menurut kita sih ultrawide-nya lebih ke sekedar ada saja, tapi dynamic range-nya lebih baik sedikit daripada di A16 4G. Tapi gimana mungkin, silahkan tulis di kolom komentar untuk kamera ultrawide, kamera utama, apakah menarik atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita berbicara soal layarnya. HP ini berkaitan layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz. Yang bisa untuk nonton YouTube hingga 2K 60 fps dan juga bisa untuk nonton Netflix bisa di wideband L1. Sayangnya, HP ini tidak support always on display. Di harga 3 jutaan ini sangat disayangkan banget, apalagi panel layarnya Super AMOLED. Yang ini memang karena pembatasan software dari Samsung saja ya guys. Lanjut kita bicara soal speaker. HP ini dibekali single speaker yang menurut kita termasuk oke saja untuk kelas harga 3 jutaan. Untuk sampel audio speaker yang kalian bisa dengarkan setelah ini ya guys. Lanjut kita bicara soal baterai. HP ini dibekali baterai 5000 mAh yang menurut kita secara penggunaan harian termasuk cukup boros. Menurut kita itu masih termasuk ya bisa seharian tergantung intensitas penggunaan kalian. Tapi menurut kita kalau kalian pakai agak intens itu cepat banget baterainya lebih boros ya guys. Agak disayangkan, mungkin ini adalah masalah optimalisasi software yang masih belum optimal ya guys. Kemudian kita bicara soal charging sendiri. Seperti biasa, Samsung tidak menyertakan kepala charger, tapi bisa menyertakan bonus charger. Dan menurut kita, untuk kualitas charging 25 wattnya itu sangat disayangkan tidak terlalu cepat dibandingkan kelas harga 3 jutaan lainnya. Minimal saran kita support 45 watt untuk kelas harga 3 jutaan. Ya, semoga Samsung bisa mendengar hal ini. Untuk chargingnya bisa butuh waktu sekitar 1,5 jam ya guys. Kemudian kita bicara soal security sendiri. Ini adalah ciri khas Samsung, yaitu memberikan Samsung Knox di HP 3 jutaannya. Ya, menurut kita itu suatu hal yang bagus, ada side fingerprint scanner dan juga sudah ada Face Unlock juga. Kemudian secara desain, ini adalah sebuah desain yang standar banget untuk sebuah HP Samsung yang tidak punya pansol, belum pansol maksud kita, dan juga masih bezelnya juga masih cukup tebal. Tapi ya, kembali lagi, ini adalah masalah selera dan masalah orang ya. Kadang ada yang nggak masalah, ada yang masalah ya. Lanjut kita bicara soal slot SIM card sendiri. HP ini dibekali oleh slot SIM card dual SIM card hybrid yang sudah
mendukung microSD slot yang mulai langka sih di harga 3 jutaan yang punya dukungan slot microSD ya guys. Dan ini good job buat Samsung. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri masih belum support Virtual Background Zoom yang memang karena keterbatasan dari prosesornya sendiri yang memang masih belum support ya guys. Lanjut kita bicara soal fitur sendiri. HP ini punya NFC, punya IP rating IP54 yang tidak dipunya generasi sebelumnya, kemudian tidak punya jack 3,5 mm, tidak punya aplikasi FM radio, dan dia sudah support USB OTG. Kemudian kita bicara soal navigasi Google Maps sendiri, ini masih termasuk aman dan lancar selama kita gunakan harian ya guys. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 6 tahun. Sebuah update yang panjang untuk kelas harga 3 jutaan, bahkan terpanjang untuk saat ini ya guys. Dan gimana menurut kalian untuk update softwarenya? Kesimpulannya, ini adalah HP yang menurut kita menjadi alternatif Samsung untuk di bawah harga 4 juta rupiah. Tapi menurut kita, kalian dengan menambah sedikit, kalian bisa mendapatkan Samsung Galaxy A35 5G yang jauh lebih bagus daripada A16 5G. Tapi kembali lagi, kebutuhan kalian, budget kalian, itu terserah kalian. Tapi ini adalah kesimpulan yang kita bisa sampaikan mengenai review Galaxy A16 5G ini. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!